Ibarat sebuah novel, maka judul akan mempengaruhi seluruh isi cerita dari novel tersebut. Demikian pula borrowing costs atau alasan meminjam akan mempengaruhi seluruh isi dari proposal kredit. Borrowing costs sangat penting di dalam analisis kredit. Salah mengidentifikasi borrowing costs, maka risiko kredit dapat meningkat. Ikuti episode ke-17 dari serial analisis kredit Smart Edu berikut ini. Dari contoh perhitungan modal kerja aksesoris sesuai episode yang lalu, akan lebih mudah analisisnya jika disajikan dalam format sebagai berikut. Ini adalah aktual ya. Dalam hal ini misalkan aktualnya adalah tahun 2018, diperoleh dari laporan keuangan nasabah atau debitur atau calon debitur. Kemudian ini adalah proyeksi tahun 2019 ya, karena tahunnya belum berakhir. Dan kita lihat ini, untuk penyajiannya dimulai dari penjualan per tahun. Sebesar 30 miliar 374 juta. Kemudian net operating cycle sebesar 67 hari, diperoleh dari hari piutang ditambah hari persediaan ditambah hari utang. Lalu kita dapat menghitung kebutuhan modal kerjanya, WI need, dari penjualan dikali ini 67 hari net operating cycle-nya bagi 360 hari ketemu 5 miliar 653 juta. Dan jika dikurangi utang bank, maka diperoleh self financing atau modal sendiri dari debitur sebesar 2 miliar 153 juta. Seperti kita bahas periode episode yang lalu, hati-hati dengan penjualan ini. Karena kita harus melihat nature bisnis nasabah atau model bisnis nasabahnya. Karena penjualan ini harus kita verifikasi ya, khususnya nanti di proyeksi tahun 2019 ini. Kalau bisnis nasabah sebagian pembayaran dari bayarnya adalah tunai dan sebagian dia penjualannya adalah partai, tentunya biasanya rekening koran itu kurang dapat memverifikasi penjualannya karena penghasilan tunainya, pendapatan tunainya oleh nasabah biasanya untuk biaya operasionalnya dan juga untuk membeli barang dagangan lagi. Kalaupun ada kelebihan uang tunai, biasanya disetorkan ke rekening nanti berupa nampak sebagai setoran tunai pada rekeningnya. Kalau penjualannya terpengaruh musiman, contohnya bisnis garmen, jika Anda melakukan verifikasi ini nanti khususnya proyeksi 2019, mintalah data minimal 6 bulan. Kalau perlu 1 tahun supaya apa? Supaya penjualan setahunnya benar-benar terverifikasi nih. Karena kalau misalnya sehabis lebaran kita minta data 3 bulan terakhir, tentunya penjualan sangat tinggi ya, karena selama Lebaran biasanya bisnis garmen meningkat 2 atau 3 kali lipat. Demikian pula untuk net operating cycle-nya. Perhatikan nature atau model bisnis nasabah. Kita tahu pabrikan lebih tinggi, umumnya net operating cycle-nya lebih panjang dari wholesale atau distributor atau retailer. Dan kita tahu pula kalau usaha jasa yang tidak ada piutang maupun persediaannya, ya tentunya tidak membutuhkan modal kerja karena net operating cycle 0. Kira-kira begitu. Jadi perhatikan untuk di dalam verifikasi, tidak hanya asal memverifikasi, tapi perhatikan model bisnis dari nasabah. Nah, sekarang debitur datang kepada Anda, meminta tambahan kredit modal kerja dikarenakan ya, alasannya penjualannya naik 15%. Kemudian dia karena ingin mendapat diskon dari suppliernya, maka dia memutuskan untuk melakukan pembayaran tunai di periode berikutnya. Ya, sehingga tidak ada utang dagang. Penjualan asumsikan ini terverifikasi ya, terverifikasikan ini dari rekening korannya.
Kemudian untuk utang dagangnya, lakukan verifikasi ke suppliernya, memang benar bahwa nasabah pembayarannya menjadi tunai. Sehingga asumsikan ini sudah terverifikasi, maka ketemu net operating cycle yang meningkat dari 67 hari periode sebelumnya menjadi 79 hari. Dengan naiknya penjualan dan naiknya net operating cycle, akibatnya kebutuhan modal kerja memang menjadi meningkat. Ya, ini penjualan dikali net operating cycle-nya bagi 360 ketemu ini 7.665 juta, sehingga nasabah membutuhkan tambahan pembiayaan ya. Karena self financing juga semakin membesar nih, 4.165 juta. Dari sebelumnya 38% self financingnya menjadi 55%. Dari contoh kris aksesoris ini kita bisa melihat bahwa kebutuhan modal kerja meningkat karena meningkatnya penjualan dan meningkatnya net operating cycle. Inilah pemicu kebutuhan nasabah dari debitur atau calon debitur. Penjualan dan net operating cycle. Sekarang kita akan bahas lebih detail berikut ini. Pemicu atau penyebab kebutuhan modal kerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyebab kebutuhan modal kerja dikarenakan penjualan meningkat, tetapi perlu dikaji lebih jauh apakah penjualan meningkat tersebut dikarenakan harga barang dagangannya naik, atau volume penjualannya naik, atau keduanya. Karena kalau harga naik saja, biasanya pengambilan barang dari supplier juga naik. Jadi akan meningkatkan utang dagang juga. Long term sales growth atau seasonal sales growth. Long term sales growth ini penjualan naik secara bertahap dari tahun ke tahun. Jadi tiap tahun dia akan naik secara bertahap. Kalau seasonal sales growth ini adalah penjualan karena bisnis nasabah terdampak penjualan musiman, seperti contohnya garmen yang akan naik pada saat hari raya lebaran, atau mungkin bisnis beras yang umumnya penjualan naik pada saat musim beras. Penjualannya meningkat akan menaikkan trading asset. Trading asset ini adalah piutang dagang ditambah inventory. Karena kalau penjualan meningkat, umumnya piutang dagang juga meningkat dan perusahaan juga akan menambah persediaan barang dagangannya. Trading asset akan selalu ada selama perusahaan beroperasi. Ini disebut sebagai core trading asset. Contohnya garmen. Nggak mungkin ya inventorinya itu nol. Lah yang mau dijual barang dagangan apa? Jadi account receivable, ya, piutang dagang dan persediaan akan selalu ada selama perusahaan berdiri. Ini yang disebut sebagai core trading asset. Perusahaan membutuhkan perputaran modal kerja minimal yang harus ada, core working capital, untuk beroperasi dan meningkat bertahap dengan pertumbuhan sales jangka panjang. Jadi dengan adanya piutang dagang dan persediaan minimal, perusahaan akan selalu membutuhkan modal kerja minimal. Harus ada, ini yang disebut sebagai core working capital. Dia akan meningkat dari tahun ke tahun kebutuhannya. Working capital need atau working investment ini adalah trading asset dikurangi spontaneous financing. Apa perbedaannya? Ini nanti kita jelaskan ya, antara WCN dan working investment ini. WCN atau working investment, ya, trading asset, account receivable ditambah inventory dikurangi spontaneous financing. Spontaneous financing adalah account payable ditambah biaya-biaya accrual expenses. Kemudian apakah sesungguhnya working capital itu? Working capital adalah pembiayaan jangka panjang dari aset lancar perusahaan atau besarnya current aset yang tidak dibiayai oleh utang lancar. Sedangkan pembiayaan jangka panjang dapat berupa utang jangka panjang atau modal. Akan lebih jelasnya kalau kita lihat di neraca. Ini adalah neraca ya, seperti kita ketahui teman-teman. Neraca terdiri dari current asset, fixed asset ya, dari sisi
aktiva, sisi pasif adalah current liabilities, dan long term debt dan modal. Jadi working capital adalah current asset dikurangi current liabilities. Ini current asset dikurangi current liabilities, ini adalah working capital. Lalu apa bedanya working capital dengan working investment? Working investment adalah jumlah pembiayaan yang dibutuhkan perusahaan untuk aset lancarnya. Sebagian aset lancar tersebut akan berupa seasonal asset dan sisanya core trading asset. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan grafik sebagai berikut. Penjualan yang ditunjukkan garis ini akan meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Dan perusahaan membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Karena dengan meningkatnya penjualan secara bertahap dari tahun ke tahun akan meningkatkan piutang dan persediaan. Pada titik terendah atau kenaikan bertahap dari tahun ke tahun ini, perusahaan membutuhkan modal kerja permanen karena piutang dan inventory atau persediaan selalu ada dan akan meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan. Nah, kalau dalam contoh perusahaan garment ini terpengaruh efek budaya atau keagamaan di mana penjualan akan meningkat sebelum Lebaran sampai titik di mana penjualan kembali normal. Dalam grafik ini ditunjukkan mulai naik bulan Maret dan berakhir di bulan Agustus. Inilah yang disebut sebagai seasonality effect. Jika tadi modal kerja permanen membutuhkan pembiayaan jangka panjang, biasanya dibiayai dengan PRK atau RL non-modus yang dapat diperpanjang tahunan, maka untuk yang seasonal ini dibiayai dengan RL bertenor biasanya, dimulai pada bulan Maret ini dan harus dilunasi di bulan Agustus. Jadi, sebagian current aset ini sekali lagi adalah berupa seasonal asset dan sisanya adalah core trading asset. Ini maksudnya. Debitur harus menggunakan short term financing untuk yang seasonal portion dan long term financing untuk yang core portion. Udah jelas ya tadi. Long term financing itulah yang disebut sebagai working capital. Pada titik rendah dari operating cycle, semua kebutuhan working investment dibiayai oleh sumber jangka panjang. Pada titik rendah, working investment akan sama dengan working capital. Kembali ke grafik ini, jadi pada titik terendah ini, working capital akan sama dengan working investment. Di dalam operasi normalnya, perusahaan membeli barang dagangan atau bahan baku ke supplier-suppliernya dan membayar ketika tanggal pembayaran jatuh tempo. Perusahaan mengandalkan arus kas masuk atau pembayaran dari para bayarnya untuk membayar suppliernya. Ketika para pelanggannya atau beberapa pelanggannya melambat pembayarannya atau terjadi pelambatan pada piutang, pada hari piutang, dan juga hari persediaan memanjang, maka calon debitur atau perusahaannya membutuhkan modal kerja yang lebih besar. Para analis atau para pemutus kredit harus memperhatikan penyebab terjadinya operating cycle menjadi lebih panjang. Apakah karena AR do memanjang, IM do memanjang, atau AP do memendek? Yang kita akan bahas lebih rinci. AR do memanjang, slowdown in collection of account receivable. Jika pelanggan mulai memperlambat pembayaran tagihan mereka, collection period akan naik. Hari piutang akan naik.
sehingga net operating cycle juga akan naik. Dua alasan utama collection period meningkat. Yang pertama, pelanggan tidak membayar perusahaan secepat pembayaran yang dilakukan pada masa sebelumnya. Yang dikhawatirkan, cash flow dari para pelanggan calon debitur ini memburuk, sehingga mereka membayar lebih lambat. Ini bersifat tidak sukarela. ARDO memanjang yang bersifat sukarela adalah manajemen menawarkan jangka waktu pembayaran yang lebih lama kepada para pelanggan. Seringkali perusahaan karena ingin meningkatkan penjualannya, dia menawarkan pembayaran yang lebih panjang sehingga lebih menarik untuk para pelanggannya mengambil lebih banyak. Akibatnya ARDO akan memanjang dan mengakibatkan net operating cycle menjadi lebih panjang. Bagaimana mengetahui telah terjadi pelambatan hari piutang? Lihat tolakan masuk pada rekening koran. Kalau tolakan masuknya banyak tolakan masuk, ini dikhawatirkan memang kualitas piutangnya kurang baik ya, kualitas piutang dari perusahaan. Ini kita nanti akan perdalam pada saat kita membahas episode analisis rekening koran. Cek daftar piutang dari calon debitur. Bandingkan dengan kebijakan piutang calon debitur. Kalau kebijakannya dari piutang dari calon debitur 1 bulan, lalu ada beberapa piutangnya yang lebih dari 1 bulan, itu adalah indikasi terjadi pelambatan piutang atau kualitas piutang yang memburuk. Lihat rasio perputarannya ya. Jika mengecil, tentunya indikasi terjadi pelambatan piutang. Rasio perputaran, lihat episode sebelumnya. Dan juga episode ke-12, analisis laporan keuangan. DSAR meningkat. DSAR ini kan piutang dibagi penjualan kali 365 hari. Jika piutangnya makin banyak karena melambat, tentunya hasilnya ya akan lebih tinggi. Ini adalah indikasi piutang yang memanjang. Slowdown in account receivable. Bagaimana kalau ternyata penjualan debitur itu sebagian tunai ya? Karena dalam prakteknya tidak semua bisnis ya, itu penjualannya partai, ada juga mereka yang sebagian partai, sebagian eceran ya, jadi sebagian mundur, sebagian tunai. Tentukan berapa persen dari penjualan dalam bentuk kredit itu ditentukan dahulu ada berapa persen. Kalikan penjualan dengan presentasi tersebut dan gunakan angka tersebut dalam perhitungan Anda sebagai total penjualan. Ini cara menghitung modal kerja. Kalau penjualan debitur presentasinya sebagian tunai. Ini contohnya agar lebih jelas. Berapa kebutuhan modal kerjanya jika sales per tahun 24 miliar rupiah. Penjualannya 60% secara partai atau mundur dan 40% secara tunai. Di mana NOC atau operating cycle-nya, siklus operasinya 40 hari. Bagaimana cara menghitungnya ya? Seperti petunjuk di atas adalah tentukan dulu berapa persen penjualan dalam bentuk kredit. Adalah 60%, ya, ini kalikan penjualannya 24 miliar dikali net operating cycle-nya dibagi 360 sesuai rumus perhitungan modal kerja, maka ketemu kebutuhan modal kerja debitur adalah 1,6 miliar. ARDO memendek. Bagaimana jika bukannya memanjang ya, melambat, tapi justru makin cepat ya, memendek. Ini artinya perusahaan memiliki bargaining power yang tinggi sehingga dia bisa memaksa para pelanggannya untuk membayar cash sehingga AR-nya memendek. Pelanggan membayar tunai karena diskon yang ditawarkan perusahaan. Perusahaan menawarkan diskon, para pelanggannya mungkin
Banyak yang mengambil tunai sehingga AR-nya memendek. Perusahaan memangkas penjualan kreditnya ke pelanggan-pelanggan yang selalu mundur pembayaran utangnya. Ini biasanya penjualannya menjadi turun, tetapi pada satu sisi perusahaan mendapatkan pelanggan-pelanggan dengan kualitas piutang yang lebih baik. Akibat dari ini semua justru malah kebutuhan modal kerja nasabah menjadi mengecil dikarenakan NOC atau Net Operating Cycle memendek. Kalau tadi penyebab pertama memanjangnya siklus operasi adalah karena memanjangnya hari piutang, maka penyebab kedua adalah memanjangnya hari persediaan. Persediaan yang meningkat akan meningkatkan holding period, yaitu waktu yang dibutuhkan perusahaan dari mulai membeli barang atau bahan baku sampai barang tersebut berhasil dijual. Jika semakin lama, tentunya hari persediaan semakin panjang. Hari persediaan yang memanjang, inventory slowdown, bisa bersifat sukarela, voluntary, bisa pula bersifat involuntary. Bersifat voluntary misalnya, perusahaan memprediksi di periode yang akan datang penjualan akan meningkat, maka perusahaan meningkatkan persediaannya. Contoh yang jelas adalah perusahaan garmen. Nasabah atau perusahaan menjelang hari raya, sebelum hari raya biasanya meningkatkan persediaannya 2 atau 3 kali lipat untuk mengantisipasi kenaikan penjualan pada saat hari raya. Yang berisiko, yang berbahaya adalah yang bersifat involuntary. Jika persediaan meningkat karena barang dagangan mungkin kadaluarsa, perusahaan kalah bersaing sehingga barang dagangan kurang laku, maka akan meningkatkan persediaan, hari persediaan akan memanjang. Para analis harus memperhatikan hal ini untuk keputusan kreditnya. Bagaimana mengetahui telah terjadi pelambatan pada hari persediaan? Yang pertama, dengan melihat perputaran persediaannya. COGS dibagi persediaan. Jika perputaran melambat, itu berarti terjadi hari persediaan yang memanjang. Karena perputaran persediaan adalah COGS dibagi persediaan. Yang kedua, days inventory atau hari persediaan meningkat, kebalikan yang tadi. Kalau peningkatan inventorinya lebih tinggi daripada kenaikan COGS-nya, maka telah terjadi hari persediaan memanjang. Apedo memendek. Menurutnya Apedo, days AP atau hari utang akan meningkatkan kebutuhan modal kerja perusahaan calon debitur kita. Kenapa? Ingat rumusnya, net operating cycle adalah days AR ditambah days inventory dikurangi days AP. Kalau pengurangnya ini makin kecil, bahkan 0, maka angka yang diperoleh, ya, net operating cycle-nya makin besar. Artinya meningkatkan kebutuhan modal kerja. Hal ini terjadi mungkin karena pertama, supplier perusahaan memiliki bargaining yang kuat, ya, mempunyai kekuatan tawar yang tinggi. Sehingga perusahaan calon debitur kita mau nggak mau membeli tunai. Kalau tidak akan mendapat barang dagangannya. Ya, misalnya seperti itu. Yang kedua, perusahaan memanfaatkan diskon yang diberikan supplier. Ya, karena supplier ingin perusahaan membayar tunai, maka diberikan diskon. Nah, perusahaan calon debitur kita memanfaatkan, ya, program diskon dari yang diberikan supplier tersebut. Yang berbahaya, yang mengandung risiko adalah kalau kepercayaan supplier menurun. Sehingga perusahaan, ya, tidak diberikan tempo pembayaran lagi. Harus membayar tunai kalau ingin mendapat barang dagangannya. Bagaimana mengetahui telah terjadi pelambatan pada hari utang? Sama logikanya dengan memanjang memendeknya hari piutang dan hari persediaan. Kalau perputaran utang dagang semakin cepat,
karena perputaran utang dagang rasionya kan penjualan dibagi utang, artinya hari utang memendek karena pembaginya semakin kecil. Bagaimana kalau apedoh memanjang? Nah, ini malah hari utangnya memanjang. Implikasinya perusahaan justru semakin berkurang kebutuhan modal kerjanya. Karena apedo ini kan piutang ya yang diberikan oleh para supplier yang akan mengurangi kebutuhan modal kerja nasabah. Ini mungkin karena nasabah memiliki kekuatan tawar yang baik ya sehingga supplier memberikan tempo lebih panjang. Kurang lebih seperti itu mengapa calon debitur atau debitur membutuhkan kredit modal kerja atau tambahan modal kerja, yaitu sehubungan dengan meningkatnya penjualan dan memanjangnya net operating cycle. Selain kebutuhan modal kerja, debitur juga membutuhkan kredit untuk kebutuhan pembelian barang modal yang biasanya dibiayai dengan kredit investasi atau KI atau term loan sebagai berikut. Kebutuhan barang modal, capital expenditure. Kebutuhan penggantian fixed asset, misalnya mesin, penambahan kendaraan operasional, gudang, ataupun perluasan pabrik. Kebutuhan untuk replacement, penggantian, terjadi jika aset rusak. Indikasi perlunya penggantian aset dilihat dari biaya perbaikan yang tinggi atau akumulasi depresiasi sebagai persentase dari gross fixed asset di atas 60% sampai 65%. Ini dapat dilihat di laporan keuangan perusahaan. Teknologi yang sudah tidak terpakai. Kalau debitur tidak segera replacement mengganti, dikhawatirkan produknya kalah bersaing ya, karena tertinggal sehingga membutuhkan penggantian mesin. Tuntutan berdasarkan peraturan mengenai lingkungan atau keselamatan telah berubah. Debitur dituntut untuk mengganti mesin-mesinnya karena mungkin antara lain tingkat pencemarannya sudah tinggi. Dengan tuntutan mengenai lingkungan atau keselamatan sekarang ini, debitur harus mengganti mesin-mesinnya. Pembelian mesin untuk mendukung penjualan. Di debitur ingin meningkatkan penjualannya, tetapi kapasitas mesin sudah maksimal ya, sehingga debitur harus menambah mesin. Dalam prakteknya, selain kebutuhan untuk modal kerja dan kebutuhan pembelian barang modal, ada alasan meminjam lainnya yang biasanya harus diidentifikasi nih oleh para pemutus kredit, oleh para analisis kredit, bahkan oleh account officer sebagai garda depan. Mengidentifikasi kemungkinan borrowing causes lainnya. Yang pertama, sell, holder, fund, refinance. Biasanya karena kondisi yang mendesak ya, karena kalau pertumbuhan penjualan yang cukup tinggi sementara sumber-sumber dana mungkin belum bisa diperoleh, ya, terpaksa para pemilik modal meminjamkan nih dananya. Kalaupun ini nanti meminta kredit ke bank, biasanya bank justru memberikan covenant untuk tidak dilunasi ini untuk pinjaman atau kredit dari pemegang saham. Justru malah tidak boleh ini untuk melunasi, biasanya sih seperti itu, tapi tergantung risk appetite banknya masing-masing. Akibat pembayaran dividen sehingga perlu meningkatkan kebutuhan pendanaan. Karena dividen dibayarkan kepada para pemegang saham, ya, akibatnya mungkin bisa juga mengganggu cash flow. Akhirnya perusahaan juga membutuhkan pendanaan. Seringkali justru kalau ini teridentifikasi dan agar rasio-rasio keuangan terjaga baik, seringkali analis justru mensyaratkan dividen tidak boleh dibayarkan terlebih dahulu. Ya, kalaupun nanti ada persetujuan untuk tahun berikutnya jangan dibayarkan dulu nih, tidak boleh.
kecuali dengan izin banknya. Kebutuhan modal kerja sebagai akibat pembelian fixed asset. Ya, seringkali juga karena kebutuhan fixed asset mendesak, menggunakan dana tetapi ternyata mengganggu modal kerja. Sehingga minta tambahan modal kerja ke bank. Dan bank biasanya memberikan, ya, kalaupun memberikan, biasanya justru tidak bentuk modal kerja, tetapi ini lebih ke refinance, ya, fixed assetnya, dalam bentuk term loan, angsuran. Kalau memang teridentifikasi bahwa kebutuhan modal kerja debitur akibat pembelian fixed asset. Mengakhiri episode kali ini, berikut beberapa kuis, ya. Mungkin teman-teman jika menyimak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, dalam menghitung panjangnya siklus operasi perusahaan yaitu DAS AR plus DAS inventory dikurangi DAS AP, mengapa DAS AP menjadi faktor pengurang? Pertanyaannya kedua, dalam rumus menghitung kebutuhan modal kerja, rumusnya kan sales per bulan dikali NOC kali 12 bulan bagi 360 hari. Atau penjualan per tahun kali NOC bagi 360, sama aja. Bolehkah sales per bulan, ya, atau sales per tahunnya diganti COGS per bulan atau COGS per tahun? Yang ketiga, mengapa alasan meminjam atau borrowing costs itu penting dalam analisis kredit? Pertanyaan yang terakhir, apa saja yang menyebabkan timbulnya borrowing costs atau alasan meminjam sebuah perusahaan? Mengakhiri episode borrowing costs ini, saya berharap teman-teman mendapatkan suatu knowledge, suatu pengetahuan. Mengapa seorang pengusaha atau sebuah perusahaan mengajukan kredit? Apa saja yang melatar belakanginya? Dan mengapa seorang analis atau para pemutus kredit harus mendeteksi, mengevaluasi, menganalisis alasan meminjam atau borrowing costs dari calon debiturnya? Di dalam training kredit yang saya adakan, saya benar-benar mengajak peserta untuk melakukan praktik analisis kredit. Jadi saya membawa praktik analisis kredit sehari-hari di bank, di perbankan ke dalam kelas. Termasuk mendeteksi borrowing costs sehingga dapat memberikan struktur kredit yang tepat. Saya juga mengajak teman-teman untuk menganalisis, ya, suatu pembiayaan dengan studi-studi kasus yang nyata, yang real terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di episode berikutnya.